Can I call you Rose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 analisis data bisnis yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama adalah saya Muhammad Rayhan Indrayana. Saya Salwa Haifah Kailani. Saya Gyotaka. Nah, dari tingginya konsumsi kopi pada era sekarang dan juga banyak sekali coffee shop yang buka, yang pasti kalian sering temui gitu di kota, di dekat kampus, dan juga di mall-mall juga pasti ada. Nah, banyak sekali juga mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan tugas di coffee shop dan juga para pekerja juga yang melakukan pekerjaannya di coffee shop. Nah, pada video kali ini berdasarkan riset kita akan mengkaji nih, apakah kopi ini sebagai alat peningkat produktivitas atau hanya lifestyle gaya modern saja yang banyak orang melakukan gitu, FOMO. Maka dari itu mari kita simak videonya. Ayo. Penelitian ini berfokus pada pemilihan populasi yang memiliki hubungan erat dengan kebiasaan konsumsi kopi dan tuntutan produktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, mahasiswa dan pekerja dipilih sebagai target utama karena keduanya sama-sama menjalani aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Mahasiswa misalnya dihadapkan pada berbagai tuntutan akademik, mulai dari mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, hingga menghadapi ujian. Kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan konsentrasi dan energi yang optimal. Oleh karena itu, kopi sering dimanfaatkan sebagai cara untuk membantu meningkatkan fokus dan menunjang produktivitas. Di sisi lain, pekerja juga memiliki rutinitas yang padat dengan tuntutan kinerja yang konsisten. Target pekerjaan, tekanan kerja, serta aktivitas yang terus berjalan menjadikan kopi sebagai salah satu pilihan untuk menjaga stamina dan konsentrasi selama bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa baik mahasiswa maupun pekerja memiliki kesamaan, yaitu kebutuhan untuk tetap produktif. Karena itu, keduanya berpotensi memiliki pola konsumsi kopi yang cukup tinggi. Selain sebagai kebutuhan fungsional, konsumsi kopi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Mahasiswa dan pekerja termasuk kelompok yang dekat dengan tren ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas. Apakah kopi benar-benar meningkatkan produktivitas atau hanya sekedar menjadikan kebiasaan akibat gaya hidup? Dengan demikian, pemilihan mahasiswa dan pekerja sebagai target populasi dianggap tepat karena mampu mempresentasikan kelompok dengan aktivitas tinggi, memiliki hubungan dengan konsumsi kopi, serta relevan untuk menjawab tujuan utama penelitian ini. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kemudahan akses dan ketersediaan responden untuk dijangkau oleh kami. Artinya, responden dipilih dari orang-orang yang paling mudah dihubungi, seperti teman, mahasiswa, atau lingkungan sekitar kami sebagai peneliti. Metode ini termasuk dalam non-probability sampling, yang berarti pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak. Dengan kata lain, tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Akibatnya, orang-orang di luar jangkauan kami sebagai peneliti tidak memiliki peluang untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring melalui Google Form kepada responden yang mudah dijangkau. Cara ini dipilih karena lebih cepat, efisien, dan fleksibel, sehingga responden dapat mengisi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, penggunaan Google Form juga memudahkan peneliti atau kami dalam mengelola serta merekap data secara otomatis. Namun demikian, karena keterbatasan dalam pemilihan sampel, hasil penelitian ini lebih mencerminkan karakteristik kelompok yang diteliti saja dan tidak dapat sepenuhnya digeneralisasikan untuk mewakili seluruh populasi. Sebelum kita masuk ke hasil temuan, ada satu hal penting yang perlu kita bahas terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara kami mengumpulkan data dalam penelitian ini.
Kami menggunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan nama convenience sampling atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses. Metode ini memiliki karakteristik, kelebihan sekaligus keterbatasan yang akan kami uraikan dalam satu persatu. Yang pertamanya adalah kelebihan. Mari kita mulai dari sisi positifnya. Secara keseluruhan, convenience sampling menawarkan 4 kelebihan utama yang menjadi alasan kami memilihnya dalam penelitian ini. Kelebihan pertama, cepat dan praktis. Proses pengumpulan data dengan metode ini berlangsung dengan mudah dan tidak memerlukan prosedur yang panjang maupun rumit. Peneliti cukup mendistribusikan kuesioner kepada responden yang tersedia tanpa harus melalui tahapan seleksi yang kompleks. Ini sangat menguntungkan, terutama dalam penelitian yang memiliki keterbatasan waktu. Kelebihan yang kedua adalah biayanya yang rendah. Tidak seperti metode sampling lain yang membutuhkan sumber daya besar, convenience sampling dapat dilakukan dengan anggaran yang sangat terjangkau. Tidak diperlukan biaya tambahan untuk pencarian responden secara acak atau rekrutmen khusus, sehingga metode ini sangat efisien dari sisi finansial. Kelebihan yang ketiganya adalah mudah diterapkan oleh peneliti pemula. Bagi mahasiswa seperti kami atau peneliti yang baru memulai, metode ini menjadi pilihan yang sangat tepat. Kesederhanaan prosedurnya membuat siapapun dapat menerapkannya tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Hal ini juga sejalan dengan konteks penelitian kami yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah analisis data bisnis. Kelebihan keempatnya yaitu efisien untuk survei daring. Di era digital seperti sekarang, penyebaran kuesioner melalui platform seperti Google Form, WhatsApp maupun Instagram dapat dilakukan dengan sangat cepat dan menjangkau banyak responden sekaligus. Convenience sampling sangat cocok dan berjalan efektif dalam ekosistem digital semacam ini. Yang keduanya adalah keterbatasan dalam convenience sampling itu tersendiri. Sebagai peneliti yang bertanggung jawab, kami juga perlu menyampaikan secara terbuka keterbatasan yang melekat pada metode ini. Ada 4 keterbatasan utama yang perlu kita cermati bersama. Keterbatasan yang pertama adalah kurangnya representatif. Sampel yang diperoleh melalui metode ini belum tentu mampu mewakili seluruh populasi secara menyeluruh. Artinya, ada kemungkinan bahwa karakteristik responden yang kami peroleh tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata dari populasi yang lebih luas. Keterbatasan yang kedua adalah potensi bias yang tinggi. Karena responden dipilih berdasarkan kemudahan akses, mereka cenderung berasal dari lingkungan terdekat peneliti itu sendiri. Dalam hal ini, lingkungan pertemanan, kampus, atau jaringan media sosial kami sendiri. Hal ini berpotensi menciptakan bias dalam data yang terkumpul. Keterbatasan yang ketiga adalah hasil sulit digeneralisasikan. Temuan dari penelitian yang menggunakan convenience sampling umumnya tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke populasi yang lebih luas. Ini merupakan konsekuensi logis dari cara pengambilan sampel yang tidak bersifat acak atau random. Keterbatasan yang keempat adalah tidak semua kelompok terwakili. Ada kemungkinan bahwa beberapa kelompok penting dalam populasi, misalnya pekerja dari berbagai latar belakang industri atau kelompok usia tertentu, tidak ikut terlibat dalam penelitian ini, sehingga perspektif mereka tidak tertangkap dalam data kami. Mayoritas responden merupakan mahasiswa aktif sebesar 75%, 45 orang, dengan dominasi perempuan 51,7%, 31 orang, dibandingkan laki-laki 48,3%, 29 orang. Pola konsumsi kopi tergolong rendah hingga sedang, yaitu 1-2 kali per minggu sebesar 55%, 33 orang, dengan rata-rata 1 gelas per hari sebesar 58,3%, 35 orang, dan paling sering mengonsumsi kopi pada malam hari serta saat mengerjakan tugas masing-masing 38,3%, 23 orang. Alasan utama konsumsi kopi adalah untuk menghilangkan rasa ngantuk sebesar 40%, 24 orang, diikuti aktivitas sosial 26,7%, 16 orang. Dengan jenis kopi yang beragam seperti kopi kafe dan tidak tetap, masing-masing 33,3%, 20 orang. Sebagian besar responden menilai kopi cukup membantu fokus dan produktivitas. Ditunjukkan oleh jawaban netral hingga setuju pada peningkatan fokus, nilai 3 sebesar 46,7% dan nilai 4 sebesar 28,3%, serta kecepatan menyelesaikan tugas nilai 3 sebesar 48,3%. Namun,
Responden tidak menunjukkan ketergantungan terlihat dari 75,4%, 44 orang yang menyatakan tidak bergantung pada kopi dan penolakan terhadap penurunan produktivitas tanpa kopi nilai 1 sebesar 31,7%. Selain itu, kopi tidak dianggap sebagai gaya hidup nilai 2 sebesar 30% maupun dipengaruhi media sosial nilai 1 dan 2 masing-masing 28,3%. Secara keseluruhan, kopi berperan sebagai penunjang produktivitas dan aktivitas sehari-hari, tetapi belum menjadi kebutuhan utama atau gaya hidup responden. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, bisa kita lihat kalau bisnis coffee shop itu punya peluang yang cukup besar dan menarik untuk dikembangkan. Soalnya, banyak orang minum kopi bukan cuma karena suka, tapi juga karena butuh, terutama untuk menghilangkan rasa ngantuk dan meningkatkan fokus saat beraktivitas. Selain itu, kebiasaan minum kopi yang sering terjadi di malam hari, apalagi saat mengerjakan tugas, jadi peluang juga bagi coffee shop untuk buka lebih lama. Bahkan, kafe bisa menyediakan tempat yang nyaman buat belajar atau kerja, supaya lebih menarik bagi mahasiswa. Di sisi lain, kopi juga sering dikonsumsi saat nongkrong bareng teman. Ini menunjukkan kalau coffee shop bukan cuma tempat minum, tapi juga jadi tempat bersosialisasi. Jadi, suasana dan kenyamanan tempat juga jadi faktor penting. Terakhir, karena selera konsumen itu beragam, ada yang suka kopi saset, kopi kafe, atau yang tidak tetap. Artinya pelaku usaha perlu menyediakan pilihan yang fleksibel baik dari segi harga maupun jenis produk. Dengan begitu bisa menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan. Intinya, untuk sukses di bisnis ini tidak cukup hanya jual kopi, tapi juga perlu memperhatikan inovasi produk, pelayanan, dan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan. I just had to let you know you're